Ya, kisah asmara bertepuk sebelah tangan jadi petaka bagaimana cara mengelola emosi pelajar agar tidak berujung pada tindakan pidana. Kita akan bahas bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat malam, Mbak Hani. Selamat malam, Mas Baim. Bicara kalau lihat ya kasus tadi yang kita simak bersama, bagaimana bisa pelajar buta karena asmara, Mbak Hani? Oke, jadi sebetulnya bukan asmaranya yang buta, tapi ini adalah obsesi atau kebutuhan untuk memiliki. Tapi karena ekspektasinya itu tidak ada, ekspektasinya itu ternyata tidak terlaksana, maka pelaku ini jadi hilang arah gitu ya. Nah, pada individu tertentu ya, penolakan itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Apalagi di usia-usia yang seperti ini gitu ya, di usia remaja akhir gitu yang akan menuju dewasa, sebuah hubungan itu dianggap sebagai sesuatu yang menaikkan level sosialnya. Jadi ketika dia tidak terbiasa mengelola emosi, tidak terbiasa menerima penolakan, maka kondisi-kondisi yang tidak diharapkan ini bisa menyebabkan sebuah agresi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kriminologi, bukan cintanya yang membutakan, tetapi ego yang tidak mampu menerima penolakan. Kami mendapatkan informasi sementara dari pihak kampus kalau pelaku ini cenderung introvert. Apakah ini bisa memperparah dendam pada korban menurut Anda? Ini penting diluruskan ya Mas Baim ya, bahwa introvert itu bukan faktor dari kriminal. Banyak sekali orang-orang introvert itu yang memiliki empati, memiliki simpati, dan dia bisa meregulasi emosi gitu ya. Jadi bukan introvert atau ekstrovertnya, karena saya pun juga introvert. Tapi yang dilakukan seseorang atau individu biasanya ketika dia tidak diterima atau tidak punya hubungan sosial yang baik dengan rekan-rekannya, mereka cenderung menginternalisasi permasalahan itu dan tidak punya ventilasi emosi. Sehingga ketika menghadapi permasalahan pun penolakan itu, dia menjadi memiliki obsesi tertentu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan caranya sendiri. Di mana kalau dia tidak mati atau tidak dihilangkan, akan menjadi milik orang dan itu egonya akan semakin tersakiti. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang tidak hanya dimiliki orang introvert, tapi siapapun bisa memiliki. Artinya, literasi emosi dan regulasi emosi ini tidak dimiliki oleh pribadi-pribadi tertentu, termasuk si pelaku ini. Mbak Hani, ini kan mereka sudah menjalin komunikasi, kata polisi sudah saling mengisi. Namun tiba-tiba berubah menjadi petaka. Artinya di sini ada yang salah dengan pola komunikasinya. Oh, iya benar sekali. Jadi begini Mas, sebetulnya hubungan red flag itu terbaca. Hanya saja apakah masing-masing anak ini di antara keduanya itu bisa menghadapi red flag ini. Ada beberapa orang atau beberapa remaja yang mengetahui ketika pasangannya red flag dia harus segera menjauh karena dia dalam kondisi berbahaya. Tapi ada beberapa orang yang merasa bahwa ikatan emosional itu memang susah untuk ditinggalkan. Jadi ketika kondisi-kondisi ini dibiarkan, maka seseorang yang tidak bisa ditinggalkan ini akan mencari pribadi atau pasangannya itu dianggap sebagai korban yang layak untuk menerima obsesinya gitu. Tapi ketika obsesinya itu tidak terlaksana, dia akan menjadi pribadi yang menghancurkan tadi atau perilaku-perilaku agresif. Karena sebetulnya dia tidak ingin ditinggalkan karena egonya itu harus diberi makan kepuasan-kepuasan untuk memiliki. Kalau lingkungan kampus apakah bisa mendeteksi perilaku yang tadi? Oke, kalau lingkungan kampus mungkin tidak bisa mendeteksi, tetapi bahwa seseorang yang terhubung ini yang paling bisa mendeteksi. Masalahnya kampus adalah apakah mereka atau pihak kampus memiliki lembaga atau organisasi yang bisa menerima laporan. Bagaimana SOP-nya gitu ya? Bagaimana dengan konselingnya? Apakah ada konseling tertentu? Apakah ada edukasi terhadap mahasiswa terkait dengan kondisi-kondisi yang rentan? Bagaimana ketika dia bertemu dengan orang-orang atau pasangan yang punya aktivitas kekerasan? Misalnya nih, dia sering mengucapkan kata-kata kasar, dia sering mengancam, dia sering menarik diri. Nah, pasangan-pasangan seperti itu seperti apa? Bagaimana teman-temannya gitu? Apakah mereka juga merespon kondisi-kondisi pertemanan yang dianggap red flag tadi itu? Kontrol sosial memang sangat-sangat diperlukan. Jadi termasuk soal edukasi tadi yang Anda singgung, perlu ada edukasi kepada pelajar mahasiswa untuk mengelola emosi?
Iya, benar sekali. Karena sebetulnya pengelolaan emosi itu berasal dari rumah. Tapi pada saat ini yang kita lihat banyak sekali remaja itu yang ternyata tidak punya literasi emosi. Sehingga mereka di dunia luar pun menjadi memiliki perilaku yang agresif karena mereka tidak mengerti bagaimana cara meregulasi emosi dan mereka tidak sempat berpikir apa yang akan terjadi atau konsekuensi ketika aku melakukan agresi yang destruktif seperti ini. Baik, terima kasih Kriminolog Hanifah Hasna telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Selamat malam.